Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya, Agus Rahmat Payroljo. Salam integritas. Siang hari ini, saya dapat menyapa sahabat-sahabat semuanya. Nah, masih dalam persoalan yang sama, yang ketika kemarin saya bahas berkaitan dengan adanya surat keputusan Sekretaris Jenderal Menteri Agama. Meskipun sebetulnya kalau kita berbicara tentang keputusan itu lahirnya bukan atau dikeluarkan bukan dari sekjen tetapi dari menteri. Pertanyaan besarnya memang ada tah surat keputusan sekjen. Ini yang kita belum pernah tahu. Nah, sekarang muncul lagi ya ini surat keputusan dari sekjen ya. Nah, ini sekjen. Kemudian yang kedua, sekarang muncul surat edaran dari Menteri Agama nomor 11 tahun 2023. Ya. Tentang apa? Tentang pemanfaatan kantor Kementerian Agama sebagai rumah ibadat. Lebih mengkerucut lagi. Ini menjadi persoalan ya. Ini tanda tangani tanggal 16 Oktober 2023, kurang lebih setengah bulan yang lalu. Dan SK dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 101 tahun 2023 ini tanggal 19 September 2023. Nampaknya memang tumpang tindih, tetapi oke lah. Nah, sahabat-sahabat semuanya, para pemirsa semuanya, tentu ini menjadi persoalan. Kenapa? Dan saya harus lagi-lagi membahas tentang persoalan ini. Sekali lagi, kita sepakat, kita harus menjaga berkaitan dengan keamanan, ketertiban, harmonisasi antara para pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya. Kita sepakat bahwa kerukunan itu harus dijaga. Kita sepakat itu. Tetapi persoalannya bahwa dalam penetapan untuk pendirian rumah ibadah itu diatur dalam PPM nomor 9 dan 8 tahun 2006 ya, oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ada dua menteri yang sepakat. Dan tentu berbicara tentang PPM nomor 9 dan 8 itu dengan melibatkan para tokoh-tokoh agama sekali seperti itu. Sehingga jangan sampai kemudian Menteri Agama atau Sekretaris Jenderal Agama mengambil inisiatif sendiri dengan meninggalkan PPM nomor 9 dan 8. Kenapa demikian sekali lagi? Karena kalau hal ini terjadi, kita khawatir nanti akan berpotensi terhadap munculnya persoalan baru di tengah masyarakat. Nah, suka tidak suka, ya, masing-masing daerah, ya, itu tentu mempunyai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Ya, kita tanpa harus menyebut daerah mana dan daerah mana. Tetapi yang jelas bahwa peran serta tokoh masyarakat, peran serta tokoh agama, peran serta FKUB, dan peran-peran yang lain itu tidak bisa kemudian diveto sedemikian rupa oleh Pak Menteri Agama maupun juga Sekjen Menteri Agama. Karena ini berpotensi akan menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Sekali lagi kita mengharapkan agar ya ini bisa ditinjau ulang. Saya mengharapkan agar hal ini juga bisa menjadi perhatian serius dari Menteri Agama. Jangan kemudian memaksakan sehingga pada akhirnya nanti akan memunculkan persoalan-persoalan tersendiri. Kita sedang menghadapi berbagai kegiatan pemilihan legislatif dan juga pilpres. Kita ingin agar suasana ini tidak tergoreng dengan persoalan-persoalan yang tidak perlu. Tentu ada di beberapa daerah yang tidak masalah, tetapi juga yang harus dipahami ada beberapa daerah yang saat ini memang tidak seperti daerah yang lain. Dan tentu pendekatan-pendekatannya berbeda. Bukan kemudian memaksakan mengeluarkan surat seperti ini. Ya. Nah, dalam
keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 101 itu tentang pedoman pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat dan pemberian pendapat untuk penerbitan surat keterangan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat. Artinya seolah-olah bahwa Kementerian Agama itu mengambil alih seluruh peran serta baik FKUP maupun pemerintah daerah. Karena apa? Di sini dijelaskan pemeriksaan, validasi, dan visitasi lapangan. Ini dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Ya kan? Sementara untuk penerbitan izin mendirikan bangunan itu adalah kewenangan daerah. Ya. Kemudian yang kedua, tentang pemberian rekomendasi. Ya kan? Nah, di sini jelas semuanya tidak melibatkan siapapun. Hanya di situ disampaikan dapat berkoordinasi saja. Ya. Dalam koordinasi atau kerjasama. Di dalam bab 3, ya di situ dijelaskan. Dalam melaksanakan tugas pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat dan pemberian pendapat untuk penerbitan surat keterangan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dapat berkoordinasi dan atau bekerja sama dengan. Kalimat ini menjadi define. Kalimat ini bukan merubah makna bahwa ini diambil alih oleh Kementerian Agama. Kenapa? Karena dapat berkoordinasi. Bukan harus berkoordinasi, tentu maknanya berbeda dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi atau pemerintah daerah atau organisasi keagamaan dan forum kerukunan umat beragama. Ya, jadi beban bukan hanya beban administrasi, tetapi kalau seperti ini maka beban secara ketertiban juga diambil alih oleh Kementerian Agama. Pertanyaan berikutnya, apakah mampu? Ya, apakah mampu kemudian hal ini diambil begitu saja oleh Kementerian Agama? Ya, agar ini menjadi catatan yang menarik, jangan menjadi catatan yang penting, mohon maaf, agar jangan kemudian secara gegabah yang pada akhirnya justru memicu persoalan-persoalan yang tidak perlu. Ya, jadi saya menghimbau, saya mengharapkan, dan kita juga tetap mengharapkan agar masyarakat juga harus tahu ya tentang persoalan ini, jangan sampai nanti muncul persoalan-persoalan yang tidak perlu atau eskalatif ya karena ketidaktahuan masyarakat. Dan punya kewajiban daripada Kementerian Agama untuk menjelaskan tentang persoalan ini juga terhadap masyarakat. Jangan kemudian dengan segala kewenangan, kemudian dengan kekeh-kumekehnya melakukan katakanlah legasi atau hanya dengan dasar surat edaran Menteri Agama maupun juga Sekjen Kementerian Agama. Sementara ada yang lebih besar lagi yaitu PBM nomor 9 dan 8. Ini tentu sedikit ya dan katakanlah memang agak meninggalkan SKP 2 menteri tersebut meskipun di situ adalah ada Menteri Agama. Nah, patokan kita adalah bagaimana PBM itu, karena itu hasil kesepakatan bersama, hasil kajian bersama, ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, sehingga tidak timbul konflik, ya, dan ketentraman, kenyamanan, ketertiban di tengah masyarakat di seluruh Indonesia itu dapat kita jaga. Itu saja, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.